Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Dengarlah, dengarkan aku. Muhammad itu telah ingkar dengan ajaran nenek moyang kita. Dia mengutuk Lata, Uzza, dan Manat. Apa? Muhammad ingkar pada Lata dan Uzza serta Manat? Iya, dia tidak percaya dengan Lata dan Uzza serta Manat. Dia mengajak orang-orang menyembah Tuhannya. Tuhannya yang dikatakannya menciptakan langit dan bumi serta semua isi dan kehidupan ini. Dia memberikan mimpi-mimpi. Dia membohongi orang-orang dengan ajaran baru itu. Kurang ajar Muhammad itu. Kita harus mencegahnya. Kita harus mendatanginya. Memintanya agar jangan melanjutkan kebohongannya. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa, turut mewarnai kisah akbar ini. Maafkan aku, Umi. Mungkin aku ini anak yang durhaka di matamu. Sebab sudah membuat Umi menderita. Umi memang keras dalam meletakkan sebuah pandangan. Cepat katakan. Jangan mencoba mempengaruhi aku dengan permainan kata-katamu itu. Pilihlah. Kalau kau sayang padaku, tinggalkan agama itu. Kalau tidak, tinggalkan aku dan pergi dari sini. Biar aku mati dalam kesendirianku. Getar-getar manusia pilihan. Kali ini mengetengahkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Zuhairah, Suryadin Tanjung sebagai Amru bin Jalal, Chandra sebagai Qais bin Al-Ansari, Heri Stiono sebagai Kabil bin Janu, Edos sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, Astriati sebagai Hamdah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Umi Zuhairah dengan cepat menggandeng tangan suaminya. Setengah menarik, perempuan itu mengajak suaminya keluar dari kamar anaknya. Sofyan bin Abu Syam tertawa terbahak-bahak, dan dia tak bisa menolak tarikan istrinya, sampai akhirnya dia keluar. Zuhairah melihat semuanya itu hanya dapat menarik napas panjang. Kerjaannya mabuk setiap hari, kalau tidak pergi berdagang. Kalau sampai saat mendengar semuanya, apa yang harus kukatakan? Aku yakin yang membuat dia ragu pastilah kenyataan ini. Tapi ayah, dia merestui hubunganku dengan Sa'ad. Ya, aku akan katakan semuanya ini pada Sa'ad, biar dia lebih yakin lagi. Oh, Kanda Sa'ad, datanglah kemari. Zuhairah berdiri, lalu beranjak keluar dari kamar tidurnya. Perempuan itu langsung ke halaman belakang. Lalu dia duduk di kursi taman sambil memandang ke arah matahari yang semakin temaram. Warna senja begitu indah. Indahnya senja itu, warnanya membias ke semua permukaan langit. Kalau ada Kanda Sa'ad di sini, aku akan lebih senang lagi. Tapi sayang, 2 hari sudah dia tidak kemari. Apakah dia sakit? Tapi tidak mungkin. Mudah-mudahan besok dia datang kemari. Zuhairah terus memandang langit barat yang berwarna merah saga. Sementara itu di kebun kurma milik Amru, tampak pemuda itu sedang duduk bersama dengan Kabil dan Qais. Mereka juga memandang langit barat yang berwarna senja. Senja yang indah. Iya, sayang sekali Zuhairah tidak bersama-sama dengan kita. Kenapa kita tidak ke rumahnya saja? Tapi tidak. Kurasa anak itu sekarang ini sedang berduaan bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku yakin itu. Guys, jangan sebut lagi nama Sa'ad di depanku. Aku muak. Dulu aku suka padanya, sekarang tidak lagi. Oh, kenapa? Boleh aku tahu sebabnya? Sa'ad itu orang yang munafik. Dia bilang pada kami bahwa dia tidak menyukai Zuhairah. Tapi kenyataannya, hampir tiap hari dia berada di rumah itu. Dia selalu bersama-sama dengan Zuhairah. Iya, aku juga sering melihat mereka berdua di altar pemujaan. Mereka berdoa bersama-sama, berdoa di depan Lata dan Uzza. Itu hanya cara halus bagi Sa'ad untuk mendapatkan Zuhairah. Tapi bukankah itu sering mereka lakukan? Bahkan sejak kecil dulu, dia sering mengajak kita ke sana. Berdoa di depan Lata dan Uzza. Itulah kemunafikan Sa'ad. Aku tidak suka caranya. Dia berkata lain dengan apa yang dibuatnya. Kalau begitu, kita bertiga
Maksudku berempat dengan Sa'ad untuk mendapatkan Zuhairah. Kurasa masih ada kesempatan untuk mendapatkan semuanya. Zuhairah belum menjadi miliknya. Aku tidak takut bersaing. Tapi kenyataannya Zuhairah bicara sendiri padaku bahwa dia suka dengan Sa'ad. Hanya ketika ku katakan pada Sa'ad dia tidak mencintai Zuhairah. Tapi sekarang kenyataannya lain. Sejak semula aku sudah curiga bahwa Sa'ad itu malu untuk berterus terang. Siapa laki-lakinya yang tidak suka dan tidak tergila-gila pada Zuhairah? Apalagi kalau memang sudah ditaksir olehnya. Sa'ad tidak mungkin menolak hal itu. Benar juga. Siapa orangnya yang mau menolak kesempatan yang langka begitu? Seharusnya kita yang laki-laki ini yang mengejarnya. Tapi ini kebalik. Justru Zuhairah yang cantik itu menginginkan Sa'ad. Oh ya, tapi apakah kalian tahu dan yakin bahwa Sa'ad memang benar-benar suka pada Zuhairah? Guys, aku tidak ingin mendengar kau membela Sa'ad. Kalau kau suka padanya, silakan kau ikut terus dengannya. Jangan dekat dengan kami. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa jadi begini, Amru? Kita adalah sahabat. Sejak kecil kita berempat selalu bersama-sama. Kenapa sekarang kita harus pecah? Kenapa kau sekarang menjadi seperti ini? Dulu, memang kita sering bersama-sama. Tapi sekarang kita telah dewasa. Kita punya langkah dan pandangan masing-masing. Kita bicara semuanya demi masa depan. Demi kehidupan dan keturunan kita. Kenapa? Kau takut menghadapi Sa'ad? Maaf, aku tidak takut. Tapi sayang sekali kalau kita harus pecah. Sekarang dan dulu lain, guys. Dulu kita memang segan pada Sa'ad. Karena kita takut pada orang tua kita. Sekarang kita ini telah dewasa. Kita harus menentukan haluan hidup kita. Kita telah banyak membantu orang tua kita untuk berdagang. Kita telah bisa memiliki usaha sendiri. Dan orang tua kita tidak pernah marah lagi pada kita. Tanpa Sa'ad, rasanya sekarang kita bisa bergerak sendiri. Jangan dikira sekarang kita masih akan tetap mengandalkan dia. Biarpun seluruh orang Mekah ini memujinya, tapi bagiku itu tidak ada masalah. Kalau dia tidak membuatku senang, aku tidak akan pernah suka padanya. Guys, sekarang kau mau ikut siapa? Ikut kami atau mau ikut dengan Sa'ad? Kalau kau mau ikut dengan Sa'ad, maka kau jangan ikut dengan kami lagi. Aku tak mengerti jalan pikiran kalian. Aku tidak pernah berbuat salah pada kalian dan pada Sa'ad. Begitu juga sebaliknya. Tapi kenapa kalian memaksaku untuk melakukan hal seperti ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, sekarang biarlah aku menyingkir dulu. Aku tak bisa memutuskan apa yang harus kuperbuat. Qais bin Al-Ansar langsung meninggalkan tempat di mana mereka berada. Qabil dan Amru tersentak, namun keduanya tidak bisa berkata apa-apa, kecuali hanya dapat saling pandang satu sama lain. Jangan pikirkan orang seperti dia. Biarkan saja. Qais, tidak ada artinya. Dia dekat dengan kita juga tidak ada untungnya. Dan pergi dari kita juga tidak ada ruginya. Qabil. Ada apa, Amru? Aku amat menyukai Zuhairah. Aku ingin mendapatkannya. Apakah kau bisa membantuku? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Amru, kau kira kau saja yang ingin mengambil dan memiliki Zuhairah?
Kurasa seluruh laki-laki di Mekah ini punya keinginan untuk memilikinya. Kau suruh aku membantumu? Enak saja. Kenapa kau diam, Kabil? Maafkan aku, Amru. Apakah kau mendengar apa yang kukatakan tadi? Bahwa aku minta bantuanmu. Kau bisa mengatur pertemuanku dengan Zuhairah. Bagaimana? Aku tidak berjanji. Tapi aku usahakan untuk membantumu. Kau adalah sahabatku. Aku suka padamu. Aku akan tunggu kabar baikmu. Ingatlah, Kabil, Zuhairah anak orang terpandang dari kaumnya. Kalau aku bisa mendapatkannya, kau akan mendapatkan bagian yang cukup banyak. Kau akan menjadi orang kaya tanpa harus bekerja berat. Kalau memang menjadi suaminya, menjadi orang yang lebih terpandang, mana mungkin aku mendapatkannya untukmu? Kenapa kau tersenyum, Kabil? Kenapa? Apakah kau punya rencana lain? Tidak. Aku bangga mendengar apa yang kau katakan. Bagus. Kau memang sahabatku, Kabil. Malam kembali turun menutupi kota Mekah. Bulan tidak tampak lagi karena tinggal sisanya dan bersembunyi di balik awan. Saat duduk di halaman belakang rumahnya, malam ini kau tidak ada di sampingku, Bulan. Kecuali bintang-bintang itu. Bintang itu seperti dulu. Hanya sekarang agak gelap karena kau tidak bersama Bulan. Malam ini. Sampai malam ini aku belum tahu arti semua mimpiku. Ada apa? Ada yang mencari Tuan Muda? Siapa? Beliau Tuan Muda Kais. Sekarang dia menunggu di luar. Mau apa dia kemari? Bagaimana Tuan Muda? Apakah hamba harus memanggilnya untuk masuk kemari? Ataukah mengatakan Tuan tidak ada di rumah? Hamba akan keluar untuk menemuinya, Tuan. Bawalah dia kemari. Biarkan dia di sini saja. Baiklah Tuan Muda, hamba akan keluar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa Kais datang kemari? Sudah lama dia tidak berkunjung kemari. Apakah dia ingin mengajakku jalan-jalan? Malam ini aku tidak bisa kemana-mana. Selamat malam, Sa'ad. Ya. Maafkan, aku mengganggumu. Silahkan Kais. Tadi aku ingin menunggu di luar. Tapi Hamdah datang dan mengatakan padaku bahwa kau menyuruhku masuk kemari. Sudahlah. Duduklah, sahabatku. Terima kasih, Sa'ad. Oh iya, kau selalu duduk di sini sejak kecil dulu. Dari mana kau tahu? Umimu yang menceritakan semuanya kepadaku. Ketika Hamdah menyusulmu kemari, aku bicara dengan umimu. Dia cerita sedikit tentang kesukaanmu. Iya.
Aku memang sering menghabiskan waktuku di sini sambil membetulkan anak-anak panah yang rusak dan belajar memanah, belajar main pedang dan segalanya di sini. Oh ya, Keis, kenapa kau tidak pernah lagi main kemari beberapa hari belakangan ini? Maafkan aku Saat. Aku memang benar-benar tak ada waktu. Aku sibuk membantu ayahku berdagang dan menyiapkan tentang semua yang perlukannya. Maafkan aku, sahabat. Aku mengerti, Keis. Untuk menjadi anak yang baik dan berbakti, kita memang harus mengerti apa yang menjadi kewajiban kita. Aku bangga punya teman seperti kamu yang mengetahui apa yang telah menjadi tanggung jawab seorang anak. Oh ya, sudahlah. Aku yakin kau datang kemari pasti ada keperluan. Tidak mungkin hanya sekedar datang mengunjungi sahabat. Saat, kau jangan terlalu berprasangka terlalu jauh. Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya ingin berkunjung. Kalau begitu baiklah. Sekarang kita duduk saja merenung di sini. Kita menghabiskan malam ini di sini. Kau tidak bosan kan? Aku tidak bosan. Oh iya, kau tahu bagaimana kabar teman-teman kita? Teman-teman kita baik-baik saja. Oh ya, Saat. Kalau aku bertanya padamu, apakah kau mau menjawabnya? Nah, mulai sedikit aku mendapatkan maksud dan tujuanmu kemari. Ya, tapi tidak apa. Katakanlah, barangkali memang aku bisa menjawab. Percayalah, aku datang kemari tidak punya maksud apa-apa. Ini hanya alasan biasa saja. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kau suka berteman denganku? Kenapa kau tanyakan itu? Ada apa denganmu, Keis? Apakah kau... Maafkan aku, sahabat. Aku hanya ingin meyakinkan diriku bahwa kau memang sahabatku yang sejati. Keis, demi Lata dan Uza, kau tetap sahabatku. Sejak kecil kita bersama-sama. Telah dewasa pun kita akan bersama-sama pula. Percayalah, aku tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi padamu, Keis. Sahabatku, aku bahagia sekali. Ada apa ini? Ada apa ini? Keis, kenapa kau menangis? Keis, kenapa kau? Apa yang terjadi? Kenapa seorang laki-laki sepertimu menangis, Keis? Ada apa? Keis bin Al-Ansor tidak menjawab. Dia menunduk, sedangkan air matanya masih mengalir membasahi pipinya. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Perlahan pemuda itu memandang ke arah langit. Sahabatku, kau datang kemari dengan duka. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi padamu. Sebagai sahabatku, katakanlah, aku akan membantumu. Percayalah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Keis bin Al-Ansor dan apa yang akan diperbuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami,
janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.